ternak atau setelah buang telur. Biasanya ini sering terjadi oleh lovebird betina gacuan teman-teman yang mengalami trouble, entah itu rewel, entah itu birahi yang terlalu tinggi. Kemudian teman-teman coba untuk mengawinkannya agar birahinya menurun, dan teman-teman ingin mengkondisikan ulang agar burung bisa dilombakan kembali. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan setelah burung buang telur yaitu burung disingle dengan catatan satu ruangan satu burung. Sebisa mungkin jauhkan dari jantannya ya, atau pasangannya. Kalau bisa ya jantannya kalian ungsikan kemana gitu. Kalau emang ruangannya sempit atau rumahnya kecil, gak apa-apa meskipun kedengaran, dengan catatan betinanya ada di ruang depan, jantannya ada di ruang belakang. Untuk yang kedua, kita masuk ke tahap pemberian pakan. Burung setelah bertelur pasti dalam keadaan drop ya birahinya. Nah, untuk pakan kita naikkan. Kalau saya pakai millet dioplos dengan kanalisit dengan perbandingan 1:3, 1 millet polos dan 3 kanalisit, sesuai karakter burungnya umum semua ya. Itu kita kasih pakan selama 3 hari berturut-turut dengan perbandingan 1:3 itu tadi, agar burung birahinya naik kembali. Tapi cuma 3 hari ya. Setelah hari keempat kita lakukan pakan polos lagi dan kita setting dari awal lagi. Kemudian yang ketiga, untuk pemberian IF kita kasih jagung saja seminggu 3 kali. Terserah kalian. Kalau saya sesuai karakter burung, saya kasih 1/4 jagung kayak yang ada di kandang-kandang biasanya itu, yang setengah masih dipotong itu saya kasih 1 seminggu sebanyak 3 kali. Terserah kalian, entah Senin, Rabu, Jumat, sesuai keinginan kalian masing-masing saja. Untuk yang keempat, kita masuk ke proses pengembunan. Untuk pengembunan ini sangat penting sekali untuk burung, dimana kalau pengembunan ini udara itu masih sangat segar ya. Lebih baik kita keluarkan burung itu sekitar jam 4 atau selesai kita sholat subuh lah, kita keluarkan burung. Tujuan agar burung merasa seperti di alamnya karena udara masih segar. Untuk pengembunan usahakan kalian konsisten ya, agar hasilnya lebih maksimal. Kemudian yang kelima, kita masuk ke dalam settingan mandi dan jemur. Untuk mandi dan jemur terserah kalian mau disemprot atau burung mandi sendiri. Kalau burung saya ini terbiasa dengan mandi sendiri, soalnya kalau disemprot burungnya itu cabul. Selalu kalau disemprot itu cabul. Jadi saya siasati dengan burung mandi sendiri. Nah, untuk penjemurannya saya biasanya itu dari pengembunan itu, kemudian mandi, burung mandi sendiri, kasih cepu. Saya jemur itu sampai jam 11 siang. Tujuannya adalah burung saya jamur untuk mengurangi lemaknya dan melatih pernafasannya kembali pasca burung itu diternak atau buang telur. Untuk penjemuran ini kalian lakukan sampai jam 11 siang itu selama 1 minggu saja ya. Atau kalian lihatlah burungnya, kalau udah nggak ngemak ya udah selesai. Selebihnya atau besoknya kalian jemur, entah itu sampai jam 8 atau jam 9 sesuai settingan kalian masing-masing. Untuk yang keenam, pengumbaran. Pengumbaran ini sangat penting ya buat saya, karena burung pasca diternak atau dibuang telur
atau dikawin itu pasti fisiknya itu menurun. Nah, atau burung itu melemak ya, gemuk. Nah, untuk mengatasi kegemukan itu atau melatih nafas burung itu agar sedia kala, saya melakukan pengumbaran 1 minggu itu 2 kali. Bisa hari Senin dan hari Jumat, atau terserah kalian waktu luangnya kapan. Itu saya masukkan ke kandang umbaran atau tenggelan selama 1 hari full dengan dikasih cebuk mandi dan pakan. Yang ketujuh, sangkar harian. Kalau saya sendiri itu sangkar harian itu box ya, tapi nggak usah dikasih glodok biar bilainya agak ke bilai kawin lagi. Box saja, dikasih pelandingan 2 kanan kiri. Usahakan di box itu seminggu atau 1 bulan lah. Kalau kalian tidak punya box ya nggak apa-apa, dikasih di kandang kapsul saja, tapi jangan di kerodong ya, kalian apa saja biar burung gacor, biar dia nadanya kembali kayak dulu, durasinya juga molor kayak dulu lagi. Fungsinya diablak itu di situ. Kalau fungsinya kandang box atau kapsul, kalau itu sih selera saja. Kalau box itu buat ngelatih nafasnya juga, jadi burung nafasnya lebih kuat. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya share ke kalian. Untuk pertanyaan yang ingin kalian tanyakan atau yang belum paham, bisa kalian komen di bawah ya. Terima kasih.